Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan ragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Ribuan massa dari elemen masyarakat serta mahasiswa berbagai universitas bergabung dalam Forum Rakyat Gugat Negara. Lakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis siang tadi. Mereka mengepung gedung DPRD Jawa Barat bersuara untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tampak ribuan massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa serta elemen masyarakat Kota Bandung mengepung kantor DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis siang. Mereka datang untuk lakukan aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini merupakan respon dari elemen masyarakat Kota Bandung yang menolak pihak yang dinilai mempermainkan kebijakan pemerintah. Masa aksi tiba di gedung DPRD Jawa Barat sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dari arah Jalan Arya Jipang dan langsung menggeruduk gedung DPRD Jawa Barat. Menggunakan pakaian serba hitam serta spanduk bernadakan protes terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Masa aksi tak tinggal diam untuk terus menyuarakan keadilan. Koordinator aksi Indra mengatakan unjuk rasa ini merupakan akumulasi kemarahan masyarakat terhadap pemerintah dan juga DPR RI yang melangkahi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap eksekutif dan legislatif yang sama-sama hanya mementingkan urusan kelompoknya. Ya, tentunya baik itu Jokowi ataupun nanti yang melanjutkannya Prabowo dan lain sebagainya, mereka ada satu sistem kenegaraan, suatu sistem yang memang sudah mengakar kuat hingga hari ini, dan kita akan terus melawan siapapun pemerintahannya, karena pemerintahan akan terus terjadi, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi juga, dan kita akan terus bersuara dalam bentuk apapun, dan mungkin salah satunya bentuknya adalah dengan aksi massa hari ini. Berdasarkan pantauan Inspira di lokasi hingga pukul 13 lebih waktu Indonesia Barat, massa aksi masih berkumpul di halaman gedung DPRD Jawa Barat. Namun sebagian massa dari mahasiswa memilih membubarkan diri dan menyisakan massa pengunjuk rasa berbaju hitam dari golongan elemen masyarakat perkotaan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terlebih menyoroti perihal pilkada, warganet bersuara lewat unggahan lambang Garuda berlatar biru dengan tulisan peringatan darurat. Gambar lambang burung Garuda berlatar biru dengan tulisan peringatan darurat ramai diunggah warganet 2 hari ini. Video yang awalnya diunggah oleh akun IAS Indonesia Konsep pada tanggal 22 Oktober 2022 kembali muncul dan ramai ketika rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada dilaksanakan pada hari Rabu lalu. Dalam rapat tersebut terdapat satu poin yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu peraturan mengenai pencalonan kepala daerah dalam pilkada yang akan datang. Pada salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut MK, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di tingkat DPRD tetap bisa mencalonkan pasangan calon dalam ajang pilkada ini. Tak hanya itu, putusan lain yang menuai kontroversi yaitu aturan mengenai batas minimum usia calon kepala daerah. Disebutkan bahwa minimum usia calon kepala daerah di tingkat provinsi adalah 30 tahun. Dan pada tingkat kota adalah 25 tahun. Majelis panel atau mahkamah sudah memberikan beberapa nasihat. Sekarang kami mau mendengarkan poin-poin apa saja yang diperbaiki. Tolong disampaikan, disebutkan saja poinnya, tidak usah dibacakan. Nih kalau dibacakan lama sekali. Nanti diakhiri dengan penyampaian petitum. Silakan. Dampaknya putusan tersebut dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak, seperti Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada Jawa Tengah periode ini. Sehingga akhirnya hasil rapat tersebut memicu kemarahan masyarakat. Akhirnya kemarahan masyarakat kali ini tak terbendung. Bukan hanya menyebarkan penggalan video mengenai peringatan darurat tersebut ramai diunggah,
mahasiswa dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bali turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran menolak revisi rancangan undang-undang tersebut. Hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan dan mengalami penundaan karena lebih dari 80 anggota DPR tidak menghadiri sidang paripurna di siang hari ini. Dari kantor redaksi, tim Berita Inspira melaporkan. Satu orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berhasil diringkus polisi setelah diketahui melakukan kasus TPPO di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bernama Asep Ridwan berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku yang terlibat sebagai perekrut ini mengiming-imingi korban yakni akan dipekerjakan di sebuah perusahaan swalayan di negara Kamboja dengan gaji cukup besar. Namun, kenyataannya korban dijadikan sebagai seorang scammer dan admin judi online di negara Kamboja. Setelah beberapa bulan kemudian, korban merasa tertekan dengan pekerjaan tersebut karena dilakukan secara tidak manusiawi. Hingga akhirnya korban meminta dipulangkan karena sudah tidak tahan dan jatuh sakit, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Seperti yang telah diberitakan tahun sebelumnya, yang sempat viral, seorang ayah meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo agar bisa memulangkan jenazah anaknya yang telah menjadi korban TPPO yang dipekerjakan tidak manusiawi di negara Kamboja. Lantaran jenazah korban sempat tertahan selama lebih dari sepekan di rumah sakit Kamboja. Sedangkan perusahaan tempat korban bekerja tidak mau bertanggung jawab. Sebelum meninggal, korban juga sempat berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Korban meminta pihak keluarga untuk menghubungi pihak sponsor agar bisa mengurus untuk memulangkannya ke tanah air. Setelah dihubungi, oknum sponsor pun meminta uang sebesar 45 juta rupiah kepada pihak keluarga untuk pengurusan kepulangan korban yang sedang sakit. Namun, setelah diberikan uang setengahnya, korban pun tak kunjung dipulangkan hingga akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit negara Kamboja. Sementara menurut Kapolres Cianjur dalam pengungkapan kasus TPPO tersebut, pihaknya telah menangkap seorang terduga pelaku bernama Asep Ridwan yang terlibat dalam kasus TPPO dengan kasus korban telah meninggal dunia pada bulan November 2023. Pelaku AR ini merupakan perekrut pekerja migran Indonesia yang kerap merayu korban akan dipekerjakan di beberapa negara dengan gaji besar. Penangkapan tersangka ini berdasarkan adanya laporan dari orang tua korban karena tersangka dan kawan-kawannya telah menjadikan anaknya sebagai korban TPPO. Dan tersangka juga tidak mau bertanggung jawab di saat korban jatuh sakit hingga meninggal dunia. Setelah kita lakukan penyelidikan, dapat kami tangkap dan amankan salah satu yang diduga terlibat dan sudah kita tetapkan tersangka bernama Asep Ridwan. Tersangka ini berperan sebagai yang mendampingi Saudara Rian sebagai sponsor tadi untuk merekrut korban dan mengantarnya ke Jakarta supaya bisa berangkat dan melakukan pembuatan paspor. Sebelumnya, korban yang sudah meninggal tersebut diduga dirayu oleh pelaku akan dipekerjakan di sebuah perusahaan di negara lainnya dengan gaji cukup besar. Pelaku bertugas sebagai perekrut hingga mengantarkannya ke pihak sponsor. Pelaku juga mendapat upah ratusan ribu rupiah per satu orang calon pekerja migran Indonesia dari sponsor yang bernama Rian dan Vita yang kini sudah ditetapkan menjadi DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Junto pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Kasus penculikan seorang anak 16 tahun oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial berhasil diungkap Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku akhirnya diamankan di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Berikut laporannya. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan korban dan pelaku penculikan di salah satu minimarket di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah pertemuan itu, pelaku berinisial RS membawa korban tanpa seizin orang tuanya ke sebuah hotel di kawasan Bekasi. Orang tua korban yang menghubungi anaknya tidak aktif langsung melaporkan ke Polres Cimahi. Kurang dari 1 hari, sejumlah anggota Satreskrim Polres Cimahi
mengepung dan menangkap pelaku RS di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi. Tanpa ada perlawanan, pelaku langsung digiring petugas ke Mapolres Cimahi guna dilakukan penyelidikan. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto, korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial. Setelah menjalin komunikasi selama 5 bulan, korban dan pelaku bertemu dan langsung dibawa kabur ke Bekasi. Korban yang masih berumur 16 tahun ini diancam akan disantet oleh pelaku jika tidak mau mengikuti kemauan pelaku. Pelaku ini mendekati korban melalui media online. Ya. Pertama berawal dari Telegram, ya, pendekatan, kemudian menggunakan WA. Kalau dia tidak menuruti apa yang dia mau, ya, apa yang sama pelaku mau, nanti keluarganya akan disantet menurut keterangan seperti itu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban dan pelaku serta 1 sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku yang merupakan supir ini terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan. Informasi kisah inspiratif akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.